Namun sebelumnya Miss Ima menjelaskan materi dulu, tapi penjelasannya tidak terlalu seperti yang tahun lalu ya yang harus detail banget. Nah, ini kan namanya recalling. Jadi kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari dengan istilah yang berbeda tapi intinya sama gitu. Baik, Miss Ima izin sebentar. Si Ima izin share screen dulu ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatankah? Oke. Kita melanjutkan penjelasan terkait dengan materi-materi banyak skill yang sudah dilewati, tapi harus diingat kembali atau recalling lagi apa-apa saja yang sudah dipelajari. Mungkin istilahnya berbeda, tetapi intinya itu ada sama gitu. Jadi kita melanjutkan kalau kemarin question words gitu ya. Kita harus menggunakan ya ada yang namanya yes no question, ada yang namanya WH question. Nah, itu sudah kita bahas juga. Hari ini kita masih berbicara tentang question, tapi istilah yang baru muncul itu ada embedded question. Nah, di mana kita memasukkan seperti auxiliary verbs. Nah, auxiliary verb ini banyak ya, bukan hanya to be saja, tetapi seperti modal pun juga bisa masuk di sini. Jenis-jenis modal kan banyak juga gitu ya. Nah, jadi auxiliary verb itu tidak hanya to be saja, tapi modal pun bisa bisa melipir ini ke dalam question. Nah, kita contohkan ya, kalau kita lihat rule-nya, yang ini dihafal juga nggak ingat-ingat gitu kan. Kita langsung action-nya aja ya. Ketika mau membuat pertanyaan yang diawali dengan WH question, lagi-lagi harus diingat. WH question artinya kita harus meletakkan auxiliary verb-nya sebelum subject gitu. Nah, ini depends on tenses ya. Jadi kalau misalnya tensesnya future ya kita menggunakan will. Let's see this one. Where will the meeting take place? Gitu. Jadi tetap to be-nya atau auxiliary verb-nya sebelum subject. Nah, ketika kita ini normal question. Ketika kita uh, mau mengubah itu, ini kan question. Nah, bagaimana kita mengubah ini menjadi pertanyaan, menjadi pernyataan? Begitu. Embedded question itu mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Jadi kita contohkan di sini. eh ada kata where, kalau dulu kita bahasnya ini adalah connectors atau connecting words, bisa ya. Nah, itulah kita mengubah pertanyaan tadi menjadi pernyataan. We haven't ascertained where, berarti karena dia tidak ada question words-nya di belakang, berarti normal gitu ya. Jadi subject, verb, connector, subject, verb. Konektor kita itu banyak sekali jenisnya. Jadi WH question juga termasuk konektor. Nah, materi embedded question ini mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Kita menghilangkan question words yang di belakang sekali menjadi eh, normal statement gitu atau normal sentence. Nah, kita contohkan yang lain nih. Ada question number two. Why did the plane land at the wrong airport? Kalau kita mengubah ini menjadi embedded question, nah, ini contohnya the authorities cannot figure out why. Lihat ya, tidak ada question mark-nya di belakang atau question words-nya di belakang, question mark-nya di belakang. Why the plane dia balik ke normal. So, the plane landed at the wrong airport. Gitu. Jadi mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Nah, itu tetap butuh ketika dua kalimat disatukan harus ada yang namanya connecting words atau connectors-nya. Begitu ya. Nah, ini kita contohkan nih pertanyaan ya. Pertanyaan yes no question yang pertama, yang kedua juga yes no question. Tapi kita embedded eh, pertanyaan yang pertama itu contoh ya. Do you know where he went? Do you know where he went? Where-nya itu konektor sih sebenarnya.
He went-nya kan normal, tapi ada question marks-nya di belakang. Kenapa dia ada question mark di belakang? Karena diawali dengan kata do, gitu. Yang kedua sama halnya, could you tell me what time it is? Bukan what time is it, tapi what time it is, normal dia. Karena pertanyaan sudah diwakilkan dengan kata could di depan. Sehingga ketika kita memasukkan connecting words-nya di tengah, dia setelah kalimat yang di belakang itu normal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mahasiswa mau mengubah itu menjadi kalimat tanya, tidak perlu ada could you tell me. Jadinya what time is it? Langsung aja. Karena dia diawali dengan WH begitu. Tapi kalau sudah diawali dengan kalimat tanya di awal, ketika ada question words-nya di tengah, dia normal. Balik lagi ke subject verb-nya. Nah, itu sudah kita pelajari juga. Kemudian ada beberapa question words yang sudah kita sebenarnya kita dengar dan kita ketahui. Ada how many, how much, how long, how often, what time, and what kinds. Contohnya. Nah, kita hanya melihat ini. Bentuknya kalau dia ada question mark di belakang, berarti dia bentuknya pertanyaan. Apakah pertanyaan itu sudah diwakilkan di depan, seperti do, can, itu kan bertanya. Tapi setelah ada question word di tengah, dia normal, subjek dulu baru verb. Kecuali kalau diawali dengan WH question di depan, baru kita mendahulukan auxiliary verb-nya dulu. Atau yang disebut dengan kata kerja bantunya dulu, baru the real atau the main verb-nya. Contoh nih, the professor didn't know how many students would be in her afternoon class. So this is a normal sentence, ya kan? Jangan lupa ya, kita paralelism itu penting karena di depan dia sudah pas, ke belakang pun dia harus pas gitu. The professor didn't know how many students. How many students? Ini how many ini sudah satu rangkaian ya, precis kalau bahasanya. How many students would be in her afternoon class? Contoh kedua itu sama halnya dengan contoh pertama. I have no idea how long the interview will take. Sama ya, ini normal. Jadi kita anggap how long-nya itu sebagai connecting words ya. So, it's so simple, subject verb, connectors, and then subject verb. Itu kalau kita bahas yang tahun lalu. Kalau sekarang kita namanya embedded words, embedded questions ya. Bahasanya agak naik level lah gitu. Nah, yang ketiga dan keempat, contoh ketiga dan keempat, karena diwakilkan oleh auxiliary verb di awal, sudah pasti di belakang ada question marks-nya. Do you know how often the bus runs at night? Ingat, do ini present. Ke belakang juga harus ada present-nya. The bus runs, ditandai dengan adanya S. Ini contoh yang kedua yang ada question mark di belakangnya. Could you tell me how far the museum is from the college? Can you tell me how far? Ini dia did questionnya. The museum is from the college. Jadi subjek dulu verb. Karena apa? Diwakilkan pertanyaan dengan kata can. Nah, untuk 5 dan 6 ini normal. Ya. Nah, kalau normal, nah ini yang ke eh 5 contoh. I'll tell you what kind of ice cream tastes best. Nama ya, subjek, kemudian verb. The teacher asked us whose book was on his desk. Jadi tetap ini ya, tetap ada connecting words ya. Tapi bahasa yang sekarang kita sebut dengan embedded question. Nah, itu. Contoh lain, ketika ada kata WH question di depan, sudah pasti ada question mark di belakang. Nah, ketika kita bertanya, ini ada contoh yang membingungkan juga, making you confused like 6 the second. Kita masuk ke pertama dulu lah. Ada kata who will paint that picture. Siapa yang akan ngecat eh, gambar itu gitu ya. Nah, itu contoh. Kemudian, hmm, yang kedua, they can't decide. Nah, yang kedua, note, ada kata note-nya di atas itu. There is no change in order to subject position question because the question word is functioning as the subject. Jadi, they can't decide who will paint that pictures. Tapi dia ada question word-nya di belakang.
Ya kan? Ada question words-nya di belakang. Nah, ini they can't decide. Kenapa nggak who paint well that picture? Artinya ini tidak boleh ada perubahan. Ah, sebenarnya dia bertanya, harusnya tadi ini normal ya. Nah, ini yang membingungkan ini. Harusnya ini normal, harusnya di ini kata who will. Nah, sekarang ini ketika ada kata kayaknya ada special treatment atau pengecualian exception ya untuk kata who di sini. Jadi they can't decide who will paint the pictures, gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan jadinya. Mungkin ini adalah exceptionnya ketika kita menggunakan kata who. Lihat yang di bawahnya. Whose car is parked in the lot? Ini jelas ya, whose kalau di depan udah pasti tanda tanya. Tapi kalau dia di tengah, biasanya kan dia normal. Tetapi yang nomor dua ini pengecualian. Who will paint the picture? Jadi karena nadanya nada bertanya ini jadinya they can decide who will paint the pictures. Artinya they can decide-nya normal ketika dia bertanya who will paint the pictures. Mereka nggak bisa memutuskan who will paint the pictures. Gitu. So we change into the question intonation. Okay, the last one ada kata the police can determine whose car is parked in a lot. Ini kan normal kan jadinya. Whose car is parked in the lot. Subjek, kemudian verb, ada connectorsnya subject verb. The normal. So, ini contoh-contoh tadi ya. Kita lihat nih latihannya. Misalnya, who will be elected president? I'm not sure. Kita mencoba mengubah kalimat ini menjadi pertanyaan, menjadi pernyataan. Nah, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri gitu ya. Maksudnya tuh untuk latihan train at home. Yang tadinya seperti mana tadi yang kita mengubah. Nah, ini mengubah. Where will the meeting take place? We haven't. Ini kalimat ininya apa namanya? Kalimat yang kita bisa kreasikan sendiri. Jadi where the meeting will take place. Ini mengubah kalimat ini menjadi kalimat tanya ini menjadi kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Yang we haven't ascertained. Kemudian ini kan contohnya why did the plane land at the wrong airport? Nah, ini apakah ada sebelumnya kata the authorities cannot figure out? Tidak ada. Ini hanya kreasi kita saja. Gitu. Misalnya who will be elected president? I ask you. Jadi kita kita menambahkan kreasi kalimat di depan aja sehingga kita mengubah ini menjadi kalimat statement bukan pertanyaan tapi menjadi pernyataan begitu. Jadi ditambahkan asserted your words, your own words. Kalau ini when will the next exam take place? Misalnya Miss Ima ask the teacher when the next exam will take place. Itu jadinya kalimat. Nah, ini do you know? Ini I'm not sure. Ini sudah ada nih kalimat kreasi yang sudah bisa teman-teman ambil. Kalau misalnya ada kalimat sendiri juga boleh. I'm not sure. Jadi kita mengubah ini menjadi kalimat biasa. Ada yang bisa bantu Misi Mangga nomor satu. Silakan menjadi kalimat biasa aja. Statementnya, the question will be the statement. Dia akan menjadi kalau who kayaknya nih menjadi kalimat yang biasa gitu ya, yang menjadi tidak mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Ada yang bisa bantu silakan. Number one, who will be elected president? Siapa yang akan terpilih menjadi presiden? I'm not sure. Coba lihat number one. Nah, sorry, coba lihat example yang di atas. Where did he go? I know where he went. Kenapa where he went? Karena
ininya apa pas di depan. Oke, silakan. Nah, ini sudah ada chatnya. Mesti membuka dulu ya. I'm not sure who will be who will be elected president. Who will be? Jadi dia tidak ada pengubahan ya. Jadinya ya nomor exercise action ini number one. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya. I don't know who will be elected president. Tidak ada yang berubah gitu. Who will be? Oke, number two. Whose book it is it? Whose book is it? They haven't discovered. Tinggal ubah subjek dan verbnya aja. Nomor dua. Whose book is it? Itu bertanya kan. Kalau dia menjadi pernyataan, ubah posisi. Whose book is whose book? It-nya di ini, di depan. Iya. Jadi, they haven't discovered whose book it is. Gitu. Jadi, mau ubah aja. Okay, now number three. How much will it cost to repair the car? The mechanic told me how much. Ubah posisi, tarik tarik subjeknya dulu, baru connecting, baru auxiliary verbnya. What is the mechanic told me? Silakan, number three, everyone. Oke, the mechanic told me how much it will cost. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi cukup paham ya. Ada beberapa kata seperti kata who yang Missy sebutkan. This is the special treatment, I think. Kata who ini tidak bisa diubah karena dia normal jadinya. Nomor satu ini pengkhususan ya, exception. Jadi dia tidak ada perubahan. Seperti yang tadi nih. Who will paint the pictures? Ini who will paint the pictures? There is no change. Nah, itu I think you got the point about embedded question ini. Jadi kita mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Oke, is there any question so far, everyone? Silahkan kalau ingin bertanya. Nah, kata who itu spesial. Jadi who itu kalau misalnya ada mengubah embedded questionnya dari pernyataan ke pertanyaan, dari pertanyaan ke pernyataan dia konsisten bentuknya, tidak ada perubahan, no change. If you have no question, we continue for tag question or question text. Ini juga materi ini sudah tahu sebenarnya, cuman kita mengingat kembali ya. Question text ini maknanya itu meyakinkan. Kalau saya bilang, Miss Ima bilang, Bu Karin cantik nggak? Gitu. Nah itu cantik. Bu Karin cantik ya kan? Gitu kan. Nah itu untuk memastikan bahwa memang Bu Karin itu cantik gitu. Misalnya Bu Karin atau she is beautiful, isn't she? Gitu. Jadi kalimatnya harus kontras. Misalnya dia menggunakan positif, statementnya, question text-nya akan berubah menjadi negatif. Dan itu tergantung dari auxiliary verb-nya. Biasanya menggunakan to be, ada juga do, does, did, misalnya. Kemudian ada modals juga. Nah, jadi dia berlawanan. Kalau misalnya question text ini statementnya itu positif, um, automatically question text-nya should be negatif gitu. Jadi dia kontras gitu ya. We can see this one. Let's see. Contoh ya. Ada kata there are only 28 days in February. They are only 28 days in February. Aren't there? Nah, karena kita mengubah kalau statement atau kalimatnya, sentence-nya, subjek dulu baru verb kan. Tapi kalau question words, kita balik. Tapi ingat bahwa ketika kalimatnya positif, question text-nya akan jadi negatif. Memutarbalikkan tadi subject verb, sekarang auxiliary verb subjeknya dibalik. Are, harusnya kan are there. Tapi karena ini question text, jadi kita mengkontraskan positif jadi negatif. Let's see the second line. It's raining now. Ini positif nih. Isn't it? Gitu.
Jadi hanya ini it's so easy for you. It isn't raining now, is it? Gitu. Jadi hanya meyakinkan itu di luar hujan tuh, ya kan? Gitu. Nah itu kalau kita mau eh, misalnya kita jadi pergi ke ini enggak gitu. Sama sih pertanyaan. Katanya mau ke ini ke bioskop. Jadi enggak gitu. Nah itu sama tuh meyakinkan. The boys don't have class tomorrow. Ini kan negatif. Ya do they? Jadi memutar saja. You and I talked with the professor yesterday. Ini depend on tenses ya. You and I talk ini menandakan bahwa dia pas. Jadi gunakan auxiliary verbnya menjadi did. Kalau dia positif, kita ubah dia menjadi negatif. Didn't. You want ini bentuk dari will not. Ini negatif nih, pasti question text-nya menjadi positif. You won't be living for another hour, will you? Gitu. Nah, Jill and Joe ini they kan jadinya kan. Have ini positif, ubah aja menjadi negatif. You have two children. Ini kan kalimat present, simple present ya. You have two children, don't you? Kita ingat masing-masing tenses punya auxiliary verb-nya. Nah, itu contoh ya. Kalau di British ada lagi gayanya. Misalnya, you have two children, haven't you? Nah, harusnya ini kalau di normal ya, di American style, you have two children, don't you? Gitu. Nah, kalau di ini, di British malah seperti ini jadinya. You have two children, haven't you? Nah, because TOEFL itu standarnya itu Amerika, jadi ya penggunaan kata auxiliary verb-nya disesuaikan. She has an exam tomorrow. Has an exam tomorrow. Ini kan simple present, doesn't she? Gitu. Oke, kita coba ya ininya, apa namanya, sampai nomor 5 aja. Oke, be ready to type your answer in a meeting chat. Number one, don't forget to put on the number. Jadi biasanya emang nggak bingung-bingung nih. Ini nomor berapa jawaban kalian? Oke, kita lihat. You are going to school tomorrow. This is the positive statement. So, the question, sorry, the question, tag questionnya akan jadi apa? Number one, let's type. Okay, let's see what is your answer. Ini 13 berguyur. Don't you? You are going to school tomorrow. Ini present continuous ini. Ada be going to. Balik aja nih. R-nya duluan karena dia positif, jadi kan dia negatif. Aren't you? Good job. So, this is aren't you. You are going to school tomorrow, aren't you? Kalau sudah ada kalau sudah ada to be-nya, itu sangat membantu kita. Kecuali kalau nggak kelihatan to be-nya, lihat dia tensisnya apa. Nah, kalau tensisnya pas, dia menggunakan gitu ya. Kalau dia simple present, kita gunakan do does. Kalau dia past, gunakan did gitu. Kalau dia present perfect, gunakan has atau have gitu ya, atau had gitu. Okay, number two. Let's type your answer. Number two. Gary signed the petition. Number two, what do you think? Oke, gimana? Didn't he? Ya, Gary cowok ya. Gary signed the petition. Signs ini pertanda bahwa dia pas. Jadi helping verb atau auxiliary verb dari pas adalah did. Ingat itu, did. Nah, did karena dia positif, kita ubah dia question text-nya menjadi negatif. Didn't karena Gary, bisa aja didn't Gary gitu ya. Tetapi kan Gary kita ganti kata gantinya atau pronounnya menjadi he gitu. Oke, so Gary signed the petition, didn't he? Okay, let's see number three.
Let's focus number three. There is itu ya. Oh, sorry. Nomor tiga ini bukan is ya. Kalau sudah apostrof s itu dua kemungkinan ya. Apakah dia is atau has. Nah, kalau di sini cocoknya adalah has bukan is. There ada ujian besok gitu artinya. Jadi there is an exam bukan there is an exam tapi there has an exam seperti contoh yang di atas nih. Tapi dia she has gitu ya. Kalau ini there has an exam tomorrow. Jadi jawabannya number three. What is everyone? Oke. Number three. Yang mana? Yang lain mana jawabannya? Silakan. There, there is an exam. Hasn't it? Ya, hasn't it? Ini bisa dua kemungkinan sih number three ini there is an exam tomorrow atau there has an exam tomorrow. So we have two possibilities. Um, two possibilities answer here. Isn't it atau hasn't it? Ya, there isn't there. Ya, kok isn't it? It boleh nih there is kan kita ganti menjadi it. There are jadi they boleh. Jadi there are. Ya, there boleh diganti. There is jadi it, kalau there are itu jadi they gitu. Boleh diganti. Nanti kalau dia bentuknya multiple choices, nah carilah yang memang betul-betul mendekati yang the best answer. So it can be like isn't there atau isn't it, boleh. Nah, kalau dia menjadi has karena ini there has, kalau there tidak ada has ya, misalnya kok lupa ya, ya ampun. There itu pasti pasangannya is atau are ya. There is an exam tomorrow. So, isn't there atau isn't it? Boleh. Oke, so sorry. Maklum ya. Ini muka bare face aja ini. Okay, next number four. We continue number four. Beverly will, ingatan Miss Ima, Beverly Hills. Beverly will be attending the university in September. Itu sudah ada ininya loh, kata bantunya atau auxiliary verbnya ada kata will. Negatifkan saja. Beverly will be attending the university in September. So, the best answer number four should be, silakan di typing. Jawabannya apa number four? Should be negative because the statement is positive. Okay, everyone? Silakan, apa jawabannya yang lain? Oke, one kita ganti ya, will not one jadi boleh. One she, good job. Will not ya, jadi one karena Beverly ini cewek. Oke, next number five. Thank you everyone. Number five, she has ini ya, bukan she is been ya. Kalau sudah ada been ini pasti has ya. She has been studying English for 2 years. Ini positif ini. Negatifkan saja di belakang. Hasn't she? Good job. Hasn't she? Oke. Sudah bisa ya. Kalau yang lain-lainnya nih aman lah ya. Hasn't she? Good job. Okay. Is there any question about embodied question and also check question or question text? Aman ya? Oke, kita lanjut ke affirmative agreement. Apa itu affirmative agreement gitu ya? Ini istilahnya istilah baru ya.
Ini sama aja kita menyatukan dua kalimat dan tetap kita membutuhkan yang namanya connecting words, connectors, atau conjunction, apapun itu namanya. Yang penting itu adalah kata penghubung. Karena kita menggabungkan dua kalimat yang terdiri ada satu subjek, satu verb, dan satu subjek, satu verb. Kecuali kalau kita mereduce, itu beda beda kasusnya. Oke, let's see. Nggak usah dilihat formulasinya ini, bikin pusing. Kita langsung lihat contoh saja. Contohnya itu so simple in structure. Subject, verb, connector, subject, verb. Udah selesai itu. Nah, ini affirmative agreement ini artinya menyatakan setuju gitu ya. I'm happy and you are too gitu. Misalnya I'm happy and she is too gitu. Jadi menyatakan bahwa kita sama-sama eh, merasakan itu atau kita sama-sama melakukan kegiatan itu. Kalau kita misalnya katakan, I'm happy, saya bahagia, dan kamu juga, gitu. Nah, ada kata to di sini, ada kata so. Beda posisi. Ini posisinya kalau to itu pasti di belakang, ya paling ujung. Um, I'm happy and you are too, gitu. Jadi to-nya di belakang. Tetap ya, yang namanya kalimat kan harus ada subject verbnya. Dan yang kedua, kita menggunakan kata so. Kalau kata so, to be-nya dulu, atau helping verb-nya dulu, atau bahasa lainnya auxiliary verb-nya dulu, baru subjeknya. Jadi kita membolak-balik posisi. I'm happy, so are you. Bukan so you are, jadi so are you. Misalnya, I study English. And so do you, gitu. Do-nya dulu. Kenapa do? Karena bentuknya mesti Mbak sebutkan tadi I study, study bukan to be, ada to be di sana. Nah, itu contoh saja. Oke, itu yang pertama ya. Jadi affirmative agreement ini menyatakan kita mempunyai kesamaan dalam feeling, dalam kegiatan, atau dalam apapun itu. Penggunaan untuk affirmative agreement ini banyak ragamnya. Bisa menggunakan to atau menggunakan so. Ingat posisi. Kalau to di belakang subject verb. Tapi kalau so, verbnya dulu baru subjek. Gitu. Jadi kita mengubah posisi. Nah, yang kedua ragamnya adalah compound verb. Contohnya nih, ya ini tergantung dari tenses ya. Sebenarnya kalau kita sudah hafal 5 tenses itu mah gampang aja kita ngingatnya. Kayak misalnya kata will ini future, should ini modals gitu, has done ini perfect, have written ini juga perfect, must examine ini juga modals gitu kan. Kalau setiap setiap modal itu harus ketemu verb one ya, nggak boleh diapa-apain verbnya. Kecuali kalau dia mau menjadi kalimat pasif. Oke, contoh nih. Tetap menggunakan kata to dan juga so. Tapi kita menggunakan compound verbs. Ada auxiliary plus verbnya. Ada kata kata bantunya, kata kerja bantu dan the main verbnya. They will work in the lab tomorrow and you will too. Miss, kok setelah will ada kata to-nya? Ya, ini masuk ke dalam eh ranahnya affirmative agreement, that's fine. Karena kita menyatakan persetujuan di untuk kalimat pertama. Tapi menggunakan kata to dan juga so. Untuk mempersingkat itu, jadinya they will work in the lab tomorrow and so will you. Jadi jangan lagi and you. Kalau misalnya mau panjang lagi kan jadinya and you will work in the lab tomorrow. Kan panjang tuh. Ngapain? Mendingan they and you jadinya gitu kan. Karena kita menyingkat menggunakan kata affirmative agreement, ya udah setelah will langsung kita menggunakan kata do atau so-nya. Atau kalau misalnya so dia posisinya di awal gitu. Nah, ragam ketiga ini kalau ini masuk ke ranahnya future ya ada kata will. Nah, ini masuk ke ranahnya present perfect. Ada kata is di belakang dari kata words-nya. Misal nih, John, Jane, oh John, Jane goes to let's go. Ingat, karena dia present simple, goes ini pasti
auxiliary verb-nya pasti does gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan kata to yang di belakang, subjek dulu baru auxiliary verb-nya. Berbeda kasus kalau kita menggunakan kata so, auxiliary verb-nya dulu baru subjek gitu. Nah, ini kalau kita sadar betul bahwa contoh yang pertama itu John, when ini adalah past, pastikan kita mengetahui bahwa past itu menggunakan auxiliary verb did. Itu ya. Jadi, sesuaikan mau pakai to atau so. Will sama nih has seen. Ini kan perfect ya. Has he has seen her place and the girls. Yakin kan, the girls ini kan plural ya. Jangan lagi pakai has juga, tapi have to. Gitu. Jadi, we are going to. Be going to ini sama dengan um, will sih sebenarnya. Tapi kalau will itu rencananya belum fix pasti, tapi kalau be going to itu full of preposition, full of preparation, sorry. Nah, itu bedanya will and be going to. Kalau misalnya Miss Ima bilang, I will go to Jakarta next week. Ya, kemungkinannya bisa yes, bisa no gitu. Tapi kalau Miss Ima sudah katakan, I am going to Jakarta next week. Itu tandanya Miss Ima udah booking pesawat gitu ya, udah bayar. Kemudian booking hotel dan lain sebagainya. Dan rencananya itu ya memang mau pergi gitu. Kalau will itu kemungkinan yes, no question, yes, no-nya masih ada. Nah, ini fallacious cues. Ini bentuk pas ya, kalau sudah ada to be itu sangat menolong kita. Tapi kalau tidak ada to be, seperti when gitu tadi goes gitu kan nggak ada to be. Nah itu sesuaikan dengan tensesnya. Dia kalau setiap tenses kan punya pesonanya sendiri untuk auxiliary verb-nya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kita contohkan ya. Itu sampai 5 aja contohnya. Nanti mohon bantuannya untuk bisa ketik jawabannya di meeting chat. Miss Ima hanya memberikan contoh satu aja. Rose likes, ini present simple ya, to fly. And her brother, pakai to ini. Apa? Lihat ke sini tadi. Nih, goes. Number one apa? Silakan diketik. Oh, Miss Ima dulu ya, sorry. Rose likes to fly and her brother does too. Subjeknya, kemudian auxiliary verbnya baru to. Oke, let's come in to number two. Silakan diketik jawabannya. They will leave at noon. And I will loh, pakai di sini. I, silakan everyone. Kira-kira apa? Sudah ada kata bantuan auxiliary verb-nya, jadi memudahkan kita. Mana nih jawabannya? Nomor 14, nomor 14, nomor 2. 14. Silakan, what is the answer? Number two, they will leave at noon. And I, are you there? Masih di depan layar kah? Oke, will. Yeah, they will leave at noon and I will too. Mudah. Oke, number three. Silakan number three. Number three, he has an early appointment. Ini present simple ya. He has, um, she has, bukan perfect ini. She has an early appointment. And so, apa kata bantu untuk present simple?
Silakan. So do I. Good job. So do I. Do ya, karena dia present simple. Oke, thank you, Aulia. Next, number four. She has already written her composition. Her composition, her essay ya. Composition itu essay. So, have. Nah, ini present perfect nih. Her friends-nya jamak ya. Nomor 4 ini her friends-nya jamak. Jadi harus menggunakan has satu. Kalau jamak dia menggunakan and so have. Okay, thank you, Xiaomi. The last one. Their plane is arriving at 9 o'clock. And so is mine. Oke. Kalau sudah ada konektornya mah tinggal ditulis saja konektornya di samping sesuaikan dengan subjek. Gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? 6 ke 10 boleh diselesaikan sendiri. Ini balik lagi negative statement. Sorry, negative agreement, negative statement. Negative agreement, nah ini masih membawa either neither. Ada kalau tadi menggunakan so and so juga gitu ya. Nah, kalau neither either itu digunakan untuk mengindikasikan negative agreement-nya. Sama rule-nya ya, kita masih memerlukan yang namanya auxiliary. Ada auxiliary bentuknya positif negatif. Nah, Miss Ima kemarin sudah mengatakan ketika kita menggunakan either, either. Nah, ini contoh negative statementnya. Misalnya ada kata, kita langsung contoh aja daripada kita pusing lihat ini ya, regulationnya ini atau rule-nya. Kita lihat contoh aja dulu ya. I didn't see Mary this morning. This is the negative statement. Artinya, ini kalimat sudah bentuknya negatif nih. Saya nggak lihat Mary tadi pagi gitu. John didn't see Mary this morning. Dua kalimat kan, tapi pemborosan jadinya redundant too much gitu ya. Jadi kita membuat kalimat ini menjadi makin efektif. Jadinya seperti apa? Gunakan either. I didn't see Mary this morning and John. Either itu pasti di belakang gitu ya. Either itu pasti di belakang posisinya. Dan pastikan bahwa ketika ada either subjek dulu baru preposisi gitu. I didn't see Mary this morning. Ininya tidak perlu diubah. And John didn't either. John didn't either. Jadi kedua-duanya tuh nggak ada yang lihat Mary gitu. Tapi ini berlaku untuk negative statement, negative agreement ya. Nah, kalau ada negative agreement lain, contoh kita mau, tapi kita tidak menggunakan kata either, kita gunakan kata neither. Contoh, I didn't see Mary this morning, and neither di depan sama dengan to and so tadi posisinya. Kalau either atau to itu di belakang, kalau neither itu di depan. Jadi posisinya yang tadi subject verb, jadi verb subject begitu. Dibalik. Contoh lain nih, dua nih kalimatnya sama nih. Si won't be going to the conference. Her college won't be going to the conference. Sama aja dia dan teman-teman ininya rekannya juga nggak pergi ke conference gitu. Tapi kita ubah kalimat ini menjadi efektif gitu menggunakan either dan neither. She won't be going to. She won't be going to the conference. Gitu ya. And her college, you can change her college menjadi they, boleh. They want either. Sama-sama negatif, tapi penggunaan either dan neither. Ini khusus untuk catatannya negatif agreement ya. Ada kalimat negatif statement di depan dulu, baru dia ke belakang menyesuaikan. Kalau dia either itu di depan negatif, penggunaan either negatif juga untuk auxiliary verbnya. Tapi kalau penggunaan neither, contoh nih, I didn't see Mary this morning, itu sudah negative statement. Ketika kita menggunakan neither, auxiliary verbnya berubah menjadi positif. Kenapa? Karena neither itu sendiri sudah
mengindikasikan bahwa dia negatif. Kan kemarin sudah Misi Mas sampaikan bahwa either itu bentuknya itu positif. Jadi kalau dia mau dinegatifkan, ya dia harus negatif ininya, auxiliary verbnya. Tapi sesuaikan ada negatif statement di depan. Tapi kalau dia berdiri sendiri, kalimatnya positif, sama-sama positif, ya dia akan menyesuaikan. Tapi kalau neither, neither itu sudah negatif duluan. Jadi kalau dia menggunakan auxiliary verb, jangan dinegatifkan lagi. Jadi double-double negatif, nggak boleh. Gitu. Jadi neither did, bukan didn't lagi, tapi did John. Karena neither itu sendiri indicate bahwa dia adalah negatif. Ini contoh nih, she won't be going to the conference. And neither, kan won't nih, akan jadi positif di sini. Karena neither itu sendiri dia negatif. Neither will her college. Nah, contoh lain, John, ya, John hasn't seen the new movie yet. Kata yet pun sudah kita bahas. John hasn't seen the new movie yet. I haven't seen. John sama saya itu memang belum melihat gitu ya. Nah, kalau kita mau mengubah dia menjadi either neither, John hasn't seen the movie yet. Kalau kita menggunakan either, auxiliary verbnya tetap negatif. Kalau kita menggunakan neither, sorry, kita balik tadi either, neither, berarti kita mengubah auxiliary verbnya menjadi positif. Oke, is there any question so far? Mengingatnya satu-satu memang lumayan ya. Silakan, if you have question, you may raise hand. Oke, kita lanjut ke kita contoh ya. Masuk ke contohnya number one until number five. Silakan di typing your answer in the meeting chat. Number one. um, Pakai either neither ya. Kalau ya sudah dijawab duluan. The children shouldn't, ingat posisi. Kalau either pasti di belakang, kalau neither dia di depan. The children shouldn't take the medicine, and neither should she. Karena dia pakai neither, berarti auxiliary verbnya harus positif ya. Gitu. Oke, thank you Aulia. Kita lanjut ke nomor 2. Kita cuma bahas sampai nomor 5 aja ya. We don't plan, we don't plan to attend the concert. And neither do they. Gitu. Karena nggak ada either-nya. Kalau ada either, dia penggunaan auxiliary verb-nya tetap negatif. Jadi dua-duanya tuh enggak. Oke. Next, number 3, please. Number 3. I don't like tennis. Oke. I don't like tennis. And he doesn't either. Jadi jangan bingung lagi ya besok menggunakan kata neither either. Kalau misalnya orang-orang yang udah fasih bahasa Inggris, penggunaan kata either neither ini untuk negative agreement biasa jadinya. Kalau kita yang level bahasa Inggrisnya yang ya standar banget yang menggunakan to, so gitu. I am too gitu kan. So do I gitu kan. Jadinya itu level bahasa Inggrisnya masih. Itu ketika kita menggunakan ada kata either neither untuk negative agreement atau ya negative statement lah gitu. Nah, ini levelnya lumayan tinggi gitu. Oke, either ya. He doesn't either. Oke, number 4. She didn't see anyone she knew. She knew. And neither did Tim. Okay, the last. Number 5. Thank you, everyone. The Yankees couldn't play due to the bad weather. And neither. Okay, and neither could the Angels. Easy, right? Easy kalau sudah belajar tuh. Jadinya so easy for you. Tapi memang remembering, ini kan satu-satu kita lihat ya. Dan ini membantu ketika
structure teman-teman tuh sudah bagus gitu ya, ketika menemukan reading itu nggak kewalahan lagi mengartikan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini sama nih. Kalau nggak, kita masuk ke negation. Negasi gitu. Negasi ini, ya, it's so simple for you. Sama halnya ketika kita ingin membuat kalimat negatif, gitu ya. Tambahkan auxiliary bahwa itu ditambahkan auxiliary tambahan bahwa ada kata not-nya di belakang. Tapi harus disesuaikan dengan tenses. Lagi-lagi disesuaikan dengan tenses. Kalau kita mengatakan dia cantik, tapi dia kalau kita mau menegasikan itu ya berarti dia nggak cantik. Gitu. It's so easy. Misalnya I can swim, I cannot swim. Jadi cuma negasi ini kalau bahasan-bahasan ini semakin mudah jadinya. Jadi kalimat yang tadinya positif kita jadikan menjadi negatif. Lagi-lagi ya teman-teman harus sesuaikan dengan tenses. Sandra is going to Hawaii. Kalau kita mau menegasikan itu berarti Sandra is not going to Hawaii. Mark has seen Bell. Mark hasn't seen Bell. Kalau mau negatif lagi, Mary can leave now. Mary cannot leave now. Jadi ada kata not-nya di belakang auxiliary verb-nya. Oke. Nah, ini contoh nih. Kalau sudah ada kata to be karena Missima lagi-lagi harus menyatakan kalau ada kata to be or auxiliary verb itu membantu kita sama untuk tidak menemukan lagi mana auxiliary verbnya. Tapi kalau kalimatnya tidak ketemu auxiliary verbnya, langsung dia main verb, lihat tenses apa yang dia gunakan. Contoh nih, kalau setiap sentences kan punya auxiliary verb-nya masing-masing ya. Kalau like sudah pasti present simple, kalau nggak does ya do gitu kan. Does for singular and then do for plural. Marvin likes Spanish. And then Marvin doesn't like Spanish. Oke, jadi dua-duanya itu kalau mau membuat kalimat positif menjadi negatif, kita harus paham dulu ini auxiliary verb-nya masing-masing tenses apa. When itu sudah indicate ya past. Isaac went to class. Kalau mau negatif kan jangan Isaac not went to class. Alah lah. Jadinya Isaac didn't go to class. They want to live now. Negatifnya they don't want to live now. So easy for you. Ya, itu namanya negasi. Next ada some any. Some for positive, any for negative and question. Ini juga sudah kita bahas. Kalau menggunakan I have some friends. Kalau kalian tidak punya teman, jadi I don't have any friends gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau menggunakan positif, gunakan some, kalimat positif. Kalau kalimatnya negatif, gunakan any gitu. Nah, untuk bertanya sama kayak Miss Hima, is there any question? Bukan some question gitu. Karena dia bertanya. Misal nih, contoh ya, John has some money. Nah, ini lagi-lagi ingat jenis noun-nya apakah dia countable noun atau un atau non-countable noun. Sudah jelas money itu non-countable noun. So don't put s at the end of the words gitu ya. Mau sebanyak apapun uangnya tetap dia hitungannya satu. Boleh menggunakan kata some, boleh, tapi asalkan tidak menggunakan s di belakangnya. Penggunaan some and any ini boleh eh, untuk countable noun atau non-countable noun. John has some money, John doesn't have, jangan some money lagi ya, karena dia negatif ini. Any money. Gitu. Ini contoh lain, langsung dia menggunakan negatif. Jadi, you can say, jangan coba-coba membuat kalimat seperti ini. John hasn't no money. Jadi, hasn't itu negatif, no juga negatif. Jadi, cukup satu aja yang menyatakan bahwa dia negatif. I have no money, gitu. Artinya saya nggak punya uang, gitu ya. So it's so clear for you to differentiate between some and any. Some is for positive or affirmative, any for negative or question. Gitu. Oke.
Nanti di 10.30 kita masuk ke materi ya. Atau 10.15 oke. Sekarang masuk ke hardly, barely, rarely, and seldom. Ini negatif semua ini. Semuanya indicate for negative. Hardly, barely, rarely, seldom, and etc. gitu, never gitu ya. Contohnya, atau hardly ever, itu scarcely. Ini sudah ada nih contoh seldom juga. Nah ini kalau almost nothing atau almost not at all, almost nggak ada, sama almost almost yang nggak pernah gitu. Hardly itu almost nothing ya. Barely, scarcely. Kalau rarely, seldom, hardly ever itu almost never. Nah, kita contoh ya. Ini udah negatif nih, jangan lagi ditambah not ya. John rarely comes to class on time. Artinya, John usually does not come to class on time. Ya kan? Jadi, John usually doesn't come to class on time. Biasanya, ya kan? Dia rarely ini kan jarang masuk kelas on time. Biasanya biasanya masuk kelasnya nggak on time gitu. Ya kan negatif itu doesn't. Oke, Jerry hardly studied last night. Jerry studied very little last night. Hardly ini juga nih, hardly ini almost tidak tidak ada gitu ya. Sangat sedikit sekali gitu. Ada tapi dia almost yang namanya almost ya hampir gitu. Misalnya kalau kita setahun itu paling sehari gitu kan. Nah, itu jadi almost gitu, hampir. Kalau never memang betul-betul nol, zero gitu. Kalau nothing juga betul-betul zero. Tuh ya contohnya. Jadi ini kalimat-kalimat yang ini sudah menandakan bahwa dia negatif. Jangan lagi ditambah negatif auxiliary verbnya. Akan salah jadinya. Jadi numpuk-numpuk kita jadinya redundant. Oke, contoh nih, barely. Jane barely arrive on time. Jane almost didn't arrive on time. Jadi dia tuh nggak pernah datang tuh tepat waktu. Jarang banget gitu. Datang tepat waktu. Itu contohnya. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa ketika menggunakan kata hardly, barely, scarcely, rarely, seldom, and hardly ever, itu sudah negatif duluan. Biasanya posisinya di mana? Minimal setelah subjek, dia nyisip sebelum verbnya. Oke, next, comment. Ini perintah gitu ya. Penggunaan kalimat imperatif perintah. Contohnya ada kata please ya biasanya biar lebih polite. Close the door please. Nah, biasanya digunakanlah kata yang sangat membujuk gitu, persuade gitu ya. Could you please close the door gitu. Nah, itu kalimat yang polite-nya. Tapi kalau misalnya kita kalimat perintahnya cukup sederhana, ya udah close the door gitu. Please turn off the light. Ini harusnya please turn the light off gitu atau please turn the light on gitu boleh. Open the window. Biasanya dia menggunakan kata eh verb one ya, jangan closing the door. Enggak, langsung aja close the door. Ada kata please-nya, it's so okay. Oke, ini komando ya, kalimat perintah. Nah, negative commands. Ini ya jangan, misalnya kalau kita tuh melarang gitu ya, don't close the door gitu kan. Gunakan kata don't gitu ya. Eh, em, Sama kalau kita menggunakan kata don't kan negatif. Ada kata no gitu kan. Misalnya don't close the door. No, misalnya don't park your car here gitu ya. Sama no parking car here. Sama. Kalau dia kita menggunakan kata no, kita kita akan mengikuti verbnya itu menggunakan jiran di belakang. Tapi kalau ada kata don't sudah pasti dia infinitif ya, verb one. Don't close the door, please don't turn the lights off. Atau don't open the window. No opening the window. Boleh menggunakan kata don't atau no.
Oke, misalnya no smoking, no swimming gitu kan. Itu kan negative comment semua. Oke, next indirect comments. Ini indirect ini sama kita artinya mengulang kata gitu. Ya, John told Mary to close the door gitu kan. Dan mengulang kata. Jadi usually kita menggunakan kata told us, tell gitu ya. Contohnya lainnya banyak. Cuman ini hanya contoh segelintirnya aja. Biasanya John told Mary, Jack asked Jill gitu. The teacher told Christopher. Ada kata indirect. Kita tuh mau memberikan perintah tetapi secara tidak langsung. Artinya kita melaporkan report gitu. John told Mary to close the door. John asked Jill to turn off the light. Gitu. The teacher taught Christopher to open the window. It's so um, normal kalau kita bilang. Misalnya kalau Miss Ima menyatakan ke Bu Lina misalnya, Miss Ima told Mrs. Lina to buy some groceries. Contoh ya. Contohnya. Nah, ini indirect command. Ini istilahnya mengulang ya perintah kita. Kemudian ada negative indirect commands. In American style, you can say indirect. In British style, you can say indirect. Directs. Oke, kita contohkan udah ini ya. Kita contohkan ini. Kalau tadi positif ya, kalau ini negatif. Jangan lagi menggunakan kata don't, tapi cukup kata not saja. John told Mary not to close the door. Tambahkan aja not kalau untuk negative indirect commands atau indirect command. Jack asked Jill not to turn off the light. Not, ada kata not, jangan don't lagi. Kalau don't berarti direct itu langsung. Kita mengungkapkan langsung, tapi kalau indirect secara tidak langsung jadinya. Makanya menggunakan kata not saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tak ada? Nah, ini contoh-contoh, tapi kita masuk ke latihan keempat kita. Karena kalian akan menghadapi ujian ya, jadi kita contoh ya, kita contohkan ini the real testnya. Mari kita berdiskusi bersama. Silakan, Miss Ima butuh jawaban kalian di rating chatnya number one karena dia pilihannya multiple choices. Ini which is the best answer. Number one, the stylist blank. Ingat, harus identify subject verb dulu. Kalau sudah menggabungkan dua kalimat, itu tandanya kita butuh connecting words atau connectors atau conjunction boleh. So number one, the stylist blank, he crossed the main street. Parallelism, ingat parallelism, oke? Lihat ke belakang dia. ah, Number one, oke. Savina, dia jawabnya B. Oke, silakan yang lain bagaimana? Jawabannya A, B, C, D, gitu. Yang paling benar yang mana? Alfa, beta. Oke, number one. Ini lihat he crossed the main street. Ini pas ya. Dan kita tidak ada yang namanya em, conditional sentence atau penggunaan kata if dan lain sebagainya yang menyesuaikan tenses. Jadi kalau sudah di belakang dia pas, ke belakang di depan juga harus pas. So the best answer should be alpha. The stylist looked with caution after he crossed the main street. Ini normal. Kalau kita menggunakan kata if atau had atau would yang butuh penyesuaian. Kalau sudah ada kata itu berarti dia present perfect past gitu kan. Biasanya kita gitu.
Tetapi karena kita tidak ada yang namanya conditional sentence seperti itu, ya berarti itu normal. So, he cross itu sudah menandakan bahwa dia pas. Berarti kita butuh pas juga di depannya. The stylist look with caution after. Okay, is it clear? Oke, we come to number two. Silakan. Nomor dua kira-kira ya apa ya jawabannya nomor dua? Ingat nounnya. Ini here. Here is the notebook and report. Ada notebook and report here. Oke, berarti jawabannya udah benar semua ini beta ya. Jangan is ya. Kalau is, dia cuma notebook doang. Kalau report kan laporan ya. Notebook dan report berarti dua subjeknya nih. Dua entities yang berbeda. Jadi here are the notebook and paper that I promised you last week. Oke, number two should be beta. Here sama dengan there is, there are. Here is, here are gitu. Sama. Dia ngikut subjeknya di belakang itu banyak atau satu. Oke, number three. Ini baru kita belajar nih. Neither Jane nor her brother. Neither negatif ya. Ingat ada kata tomorrow-nya di belakang. Kalau tomorrow, kemarin kita udah bahas ya jenis tenses yang possibility-nya dia mengindicate untuk tomorrow itu yang mana. Neither Jane nor her brothers blank a consent form for tomorrow's field trip. Oke, bagaimana nomor dua, nomor tiga, Alpha katanya need. Ada tomorrow-nya loh. Maksima udah kasih clue. Nomor tiga ada kata tomorrow. Tenses yang mendekati tomorrow kemarin kita udah bahas. Sebenarnya dia kalau kita bahas to be plus ing itu kan terjadi pada saat ini kan. Atau happening right now. At the time when you are speaking gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang to be plus ing atau present continuous, itu kemungkinan untuk ada kata tomorrow-nya boleh. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Karena Missima ingat ada kata tomorrow-nya di sana. Neither tak satu pun dari Jane dan adik-adiknya, berarti salah satu ya. Atau di sini ya, tak satu pun Jane atau adik-adiknya nih is needing a consent form for tomorrow field trip. Okay, next number four. Cuba is salah satu ya, jangan satu-satunya. Karena kalau kita berbicara tentang terbesar, sugar growing areas in the world. Simo baru tahu bahwa Kuba adalah produksi ini ya gula terbesar. Oke, nomor empat apa? Nomor empat itu kita belajar komparatif superlatif ya. Kalau komparatif berarti kita membandingkan dua benda, dua entitas, satu dan dua. Tapi kalau misalnya kita berbicara superlatif, itu paling besar gitu ya, paling tinggi, paling pintar, paling cantik. Tapi ingat lagi, apakah dia salah satunya atau satu-satunya gitu. Karena di belakang sudah ada kata areas banyak ya, berarti salah satu gitu. Salah satu area pertumbuhan, maksudnya produksi ini ya, gula paling besar di dunia. Salah satu ya, one of the largest. Oke, thank you. Number four. Silakan lanjut nomor lima. The skiers would rather.
Ingat would to be would itu masuk ke dalam modal. Tadi Besima sudah katakan bahwa modal harus ketemu verb one. Brother bukan verb, ya. Ingat brother bukan verb one. So number five should be apa nomor lima? Jawabannya would itu modal. Ingat modal harus ketemu verb one. Modal wajib dia ketemu verb one kecuali kalau kamu ubah dia menjadi kalimat pasif. Jadinya to be plus verb three. Apa jawabannya nomor lima, everyone? Are you sleepy? Lu udah sarapan belum ini? Udah lah ya, udah jam 9. Atau kalian udah ada kelas ya dari pagi ya? Enggak. Nah, berarti udah bisa lah sarapan. Oke, 5C. Ya, ingat kalau ketemu modal verb one, modal verb one, modal verb one. Kecuali kita nggak ada to be, nggak ada verb one-nya, kita harus ketemu sama to be di belakang. Misalnya I will work gitu ya. I will study itu verb one. Tapi kalau kita nggak ketemu sama verbnya, verb one-nya, kita wajib menambahkan be. Misalnya I will be at home. I will be a president gitu. Jadi tambahkan. Kalau dia ketemu preposisi, ketemu adjektif, ketemu noun, dia harus tambahkan be depannya. Oke, next number six. That magnificent blank temple was constructed by the Chinese. Ya, Chinese ini tertua ya. Gimana? Nomor 6. Silakan typing jawaban yang paling benar. Was ya di sini ya, was ya. Kenapa was? Karena temponya satu. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Paling benar nih dari sekian 4 pilihan ini, jawaban yang benar adalah delta. Delta ya, O 8th century old. Em, ini urutan sebenarnya gini, ketika kita mau memasukkan adjektif dalam satu kalimat, ini posisi yang pertama tuh harus seperti apa ya? Nah, walaupun eight ini kan hitungannya lebih dari satu ya, ya kan? 8th century old ini jawabannya 8th century old. Jadi nama apa ya? What is temple in bahasa Indonesia? Kok bisa lupa ya? Candi ya, candi ya. Kok bisa lupa gitu? Nah, candi pada abad ke-8 yang tertua gitu ya. Nah, itu dibangun oleh Cina. Jadi jawaban yang benar untuk posisi ini jika ketemu soal-soal seperti ini ya. Jadi walaupun eh, pada abad ke-8 gitu ya. Jadi century-nya tidak perlu ditambahkan IS di belakang. Tuh. Jadi jawaban yang benar nomor 6 ini adalah delta. Oke, number seven. We continue number seven. There were two small room. Ingat ya, kita bahas tentang komparatif superlatif. Kalau ada dua yang two entities yang dibandingkan, berarti kita menggunakan kata apa? Kalau satu-satunya dia superlatif. Kalau dua entities kita komparatif jadinya. Jadi kita gugurkan jawaban B dan delta. Karena itu satu-satunya gitu ya. Atau salah satunya yang paling gitu kan. Satu-satunya yang paling atau salah satunya yang paling. Tapi kalau ada dua entities, berarti kita harus
Nah, the smaller of which atau the smaller of them. Nomor 7. Jadi jawaban yang benar tadi ada yang menjawab A. Oke. Oke, A. It's correct. The smaller of which serve as a kitchen. Kalau them tidak tepat. Oke, next number 8. Pioneer men and women endure terrible hardship. And tadi kita sudah bahas. Ada so, ada to, ada either, ada neither. Ingat ya, neither either kalau itu ada negatif statementnya. So number 8, what is the best answer? Ingat tenses, endured itu itu pas. Endured itu pas. Ya, kalau do dia present. Oke, delta ya, nomor 8. So did their children. Did, kenapa did? Karena kita menyesuaikan yang di depan. Kalau di depan tensesnya simple present, kita pasti menggunakan kata do. Kalau dia past, kita menggunakan kata did. Oke, number 9. Last year, math earn, tahu makna earn ya? Kalau earn itu sudah pasti berhubungan dengan uang, ya. Kalau uang, kita menggunakan many atau much. Tuh. What is the best answer number 9? Silakan. Ah, earn itu berhubungan dengan money. Oke, number 9 is alpha. Uang ya, karena ini bekerja apa ya? Berbicara tentang pekerjaan juga ya. Last year, Matt earned twice as much as. Kenapa Miss nggak as many as? Kan ya, many ini untuk yang countable, yang uncountable itu untuk yang non countable itu menggunakan kata much. Nah, kalau kita kan bahasa Inggris ini kita harus jago juga loh mengartikan kalau sudah levelnya di advance ya. Itu kita sudah tahu nih satu one word has many meanings gitu ya. Nah, kalau earn ini cocoknya kita berhubungan pasti dengan uang. Kalau ada uang itu pasti menggunakan kata much bukan many gitu ya. Matt earn twice as much as his brother who has a better position. Ya, ini adiknya atau kakaknya punya apa posisi yang lebih baik, tapi Matt dapatkan uangnya itu lebih 2 kali lipat lebih dari kakaknya atau adiknya ya. Oke, next saudaranya lah ya. Next number 10. Nah, ini dia. Kita ada penggunaan kata conditional nih. Kalau sudah pilihan gandanya if gitu ya. Pengganti if ini kan ada had ya. Nah, kalau udah kata if ini tolong sesuaikan tensesnya tadi. He would have been able to pass the exam. So, ini mudah nih. Nomor 10, ini udah banyak sekali kita temukan nih soal-soal ini. Oke, number 10, what is the best answer? Number 10, apa kira-kira? Silahkan typing your answer in the chat room. Alpha. Yo, Aulia, coba diingat-ingat lagi. Habis Ima selalu warning-warning ya untuk yang lain juga. Kalau sudah ada kata would, itu pas memang. Tapi dia ada present perfect-nya di belakang. Have been gitu. Berarti ke depannya itu tolong sesuaikan. Kira-kira, kan kita boleh menggeser if itu menjadi had atau would. Tetapi karena would sudah dipakai di belakang ya,
geserannya kalau nggak if ya had jadinya. So number 10 should be delta. Iya. Kalau ketemu seperti ini ya, yang jawabannya sudah ada if itu sudah pasti indicatingnya pasti ke conditional sentence. Nah, kalau sudah ketemu misalnya he would have been able itu kan would would tetap harus ketemu yang namanya modal ya. Modal itu harus ketemu yang namanya verb one. Tetap have, tapi dia mengindicate bahwa dia perfect itu ada kata been-nya di belakang. Nah, kan perfect itu ke depan, jadi dia menyesuaikan. Jadi had he studied more, Miss, nah ini ya sebenarnya gini, yang jawab A dan D itu dua-duanya possibilitiesnya ada. If he studied more, he would have been able to pass the exam. Benar. Nah, yang ketika kita menggunakan apalagi untuk test to fall ya, teman-teman ya. Daripada rather dan kita menggunakan kata if, dia lebih mengubah kata if itu menjadi had di depan pengganti if. Had di depan pengganti if. Kalau ada dua-dua jawaban ini A dan D, dua-duanya kalau di dalam grammar itu benar. If he studied more, kan bedanya uh, uh, if ada tapi kalau kita mau menggunakan atau menggeser kata if itu tidak menjadi tidak ada, kita geser dia menjadi had he studied. Gitu. Jadi gini loh, apa ya? eh, Penggunaan kata if he studied more itu tipe pertama, di mana kita menggunakan kata would juga, tetapi dia tidak perlu ada pas di belakang. Pas apa perfectnya, ada perfectnya di belakang. Tetap aja misalnya, if he studied more, he would have a reward. Sudah selesai. Sampai di sana. Kita tidak perlu ada perfectnya di belakang. Tapi kalau sudah ada perfect di belakang, itu penggunaan if kita ganti menjadi had. Kalau kita ubah kalimat had he studied more, itu he had studied more kan jadinya kan. Nah, itu perfect jadinya. Makanya ketika kita lihat perfect di belakang, di depan dia menyesuaikan perfect juga. Tapi kalau yang A jawabannya, if he studied more, he would have a reward. Langsung aja a reward. Tidak perlu ada been-nya. Kalau sudah ada kata been, berarti dia pasti ke perfect. Itu logikanya seperti itu. Oke, clear. Number 11. Tolong baca kalimat sampai ujung ya. Mr. Duncan doesn't know blank the lawnmower after they had finished using it. Ini semua jawaban, coba logikanya dipakai, semua jawaban ada kata they. Berarti tidak ada hubungannya dengan Mr. Duncan yang hanya singular, gitu kan? Nah, ini bukan kalimat tanya, tetapi kalimat biasa, statement, bukan a question, gitu. So, the best answer number 11 yang mana? Where did they put atau where they did put? Kenapa nih too much banget we did put gitu ya? Yang B langsung eliminate ya. Yang delta bisa jadi tapi apakah efektif gitu. Jadi jawaban nomor 11 apa? Yang B sudah langsung buang aja. Karena itu too much. Apa jadinya? Ingat lagi tenses ya. Kata put itu nama audia verb one, verb two, verb three. Tetap saja put, tidak no change. Tidak ada perubahan. So number 11, what do you think? Alpha, beta. Kalau A, dia harus ada kalimat tanyanya di belakang. Uh-uh.
Kalau misalnya ada A ya, where did they put the lawnmower after the happening? Is it? Gitu. Kalau awal bertanya kan adanya racing intonation ya. Iya, jawaban benar adalah C. Where they put, kalau they put nggak perlu tambah S lah ya karena singular plural. Jadi Mr. Duncan doesn't know where they put karena dia tetap mengalir aja subjek ke verb, konektornya ada where, subjek verb, kemudian ada kata after itu konektor juga ya. Subjek lagi verb. Jadi dia nggak dalam satu kalimat itu ada tiga kalimat yang dihubungkan dengan dua konektor. Jadi itu kalimatnya komplit. Oke, next, 12. Thank you, everyone. The facilities of the older hospital. Nah, Miss Ima perlu meluruskan ini ya. eh Kalau dulu Miss Ima selalu menyebutkan, bukan selalu juga kan, keseringan menyebutkan biasanya menggunakan kata the itu hanya untuk yang superlatif gitu kan. Misalnya the biggest, the smallest gitu kan, the tallest gitu, smart, the smartest. Nah, eh, dalam hal ini untuk TOEFL yang sekarang sedang kita hadapi ini, ternyata em, eh, penggunaan kata the tidak hanya berlaku untuk yang superlatif saja. Tapi kalau superlatif wajib ya ada the ya. Nah, kalau yang komparatifnya, komparatif kan dua entities ya, dua membandingkan ibuku lebih cantik dari tanteku gitu kan ya. Ayahku lebih rajin membaca dari kakak perempuanku gitu. Membandingkan dua entities lah. Nah, kalau dia superlatif, dia yang paling atau salah satu yang paling gitu. Nah, kalau setara, kita menggunakan kata S blank S gitu ya. Blanknya diisi dengan adjektif. Tapi tetap harus kita perhatikan apakah kalimat itu mempunyai subjek dan verb atau tidak. Yang paling penting dalam structure adalah to identify what is subject and what is verb. Di samping banyak sekali pesona-pesonanya. Oke, number 12. The facilities of the older. Boleh. The older berarti two entities ya. The older hospital. Facilities itu baru subjeknya doang. Verbnya mana nih? Kan facilities plural ya. Ah, sudah pasti eliminate kita. Pasti jawabannya kalau nggak B, C yang D gitu. Nah, dari B, C, dan D yang paling bagus itu yang mana? Jawabannya. C. As good or as good as or better than. Ingat dua entities ya, dua entities. Pilihannya harus lebih dari satu. Jawaban yang benar itu harusnya delta. Jadi the facilities of the older hospital. Ingat older itu kan membandingkan, Misima lagi-lagi harus menyampaikan konsepnya. Komparatif dia, bukan superlatif. Komparatif membandingkan dua entities. Or-nya udah benar nih. Or pasti karena fasilitasnya jamak. As good as, ini dua kemungkinan ya. Sama baiknya atau lebih baik daripada those of the new hospital. Ada kata those-nya di sana karena kita nggak tahu nih pilihan hospitalnya yang mana gitu. The new hospital yang mana. Kan membandingkan ini dua entities. Jadi jawaban yang paling benar untuk nomor 12 ada kata those-nya dari dua of the new hospital. Those kok dua sih? Those itu lebih dari satu ya. Oke, nomor 12. So the best answer should be delta. Next, 13. Jawabannya apa? 13. Our flight from Amsterdam to London was delayed. Tertunda ya.
Jawabannya yang mana? Alpha, beta, Charlie, atau delta? Penerbangan kita dari Amsterdam menuju London itu delay. Karena apa? Because of the heavy fog, because aja, atau on account, atau as a result. Nomor 13 jawabannya apa teman-teman? Mahasiswa apa? Jawabannya 13C. Yang lain boleh? Ada yang jawaban yang lain? Alpha. Nah, ini ya, kita harus membedakan kapan kita menggunakan kata because of, kapan kita menggunakan kata because. Kalau menggunakan kata because, subject verbnya harus ada di belakang. Misal, I am so tired because I work very hard, gitu. Jadi kalau kata because ini kan konektor ya, yang dimana posisi konektor yang tidak boleh direduce subjeknya. Subject, verb, konektor, subject, verb. Kalau penggunaan WH itu bisa jadi kita mereduce subjek gitu ya. Nah, tapi kalau penggunaan kata because, although gitu kan ya, itu tidak boleh direduce subjeknya. So, kalau kita menggunakan kata because, lengkap kalimatnya subject, verb, because, subject, verb. Gitu. Dia ranking satu karena dia rajin belajar. Atau kita ubah dia rajin belajar, karena dia rajin belajar ya dia ranking satu. Gitu. Boleh. Nah, jawaban yang benar nomor 13 adalah alfa. Kenapa? Karena dia harus langsung menukik ke noun-nya. Noun-nya apa? The heavy fog. Itu apa? Oh, kabut gitu ya. Jadi, asap, fog, asap, kabut lah gitu. So, the best answer number 13 should be alpha. Misalnya, eh I am crazy, I am crazy atau I am lazy because of you gitu kan. Langsung noun-nya kita tunjuk gitu. Ini sama nih, because the heavy form. Pakaikan of jika dia langsung ditutup dengan noun. So number 13 should be alpha. Okay, now 14. The teacher suggested that her student bahwa ya. Nah, ini harus paralelism nih karena tidak ada yang harus diapa-apain gitu ya. The teacher subject suggested verb that connector her student subject yang kita cari adalah verb. Jawaban nomor 14 adalah mana jawabannya? 14. Hello everyone. So what is your response number 14? Parallelism? Delta? Yang lain? The teacher suggested that ini sama kayak kita melaporkan gitu ya. Gurunya telah menyarankan bahwa murid-muridnya apakah write a composition on their experiences with ESP atau B to write composition about atau C wrote some composition of his or her. C, apakah C benar? Masa dia tulis some composition of his or her experience? Masa ya pengalaman dia gitu ya? Pengalaman dia yakin? Nah, nanti Mas Ima terkadang dalam menjawab ini butuh logika juga ya. Kira-kira yang disuruh nulis itu kan mahasiswanya gitu ya. Ya, yang pasti pengalaman mereka, ya kan?
Ya pengalaman mereka, jangan pengalaman gurunya. Kalau C, ya paralelismnya dapat nih. Wrote some composition of his or her experience with the ESP. Dia menyarankan muridnya untuk menulis pengalaman dia. Ya yang dia yang ngalamin, kenapa orangnya nulis gitu. Nah, jawaban nomor 14 itu jawaban yang benar adalah alpha. Nah, kenapa? Karena ini make sense. The teacher suggested, kan dia sudah menyarankan bahwa kan suggested kan udah pas. Memang terkadang paralelism itu memang harus ya wajib. Tetapi ketika kita masuk ke diartikan ke belakang, jadinya kok his atau her experiences jadinya kan nggak nyambung, nggak make sense. Jadi jawaban yang tepat daripada yang C adalah alpha. The teacher suggested that her student write a composition on their experiences with ESP. Kan yang disuruh mereka itu pengalaman mereka, bukan pengalaman gurunya. Tuh ya. Yang boleh bercerita tentang pengalaman itu adalah kita sendiri karena kita yang merasakan feelingnya. Oke, number 15. Terakhir, silahkan. 15. Of the two, dari dua guru baru. Of the two new teachers, one of experience and kita membandingkan lah jadinya ya. Kira-kira nomor 15 jawabannya yang mana? B. Ada yang lain? Yang paling tepat, yang paling tepat. Hanya dua. Kalau untuk informal mah semuanya itu boleh aja. Boleh aja. Tapi yang up nggak mungkin ya, karena kan cuma hanya ada dua ya. Di others itu artinya banyak gitu. Kan yang dibandingkan hanya dua. Of the new teachers, apa nomor 15 jawabannya? Nah, nomor 15 jawaban yang benar adalah Charlie. Of the two new teachers, one is experienced and the other is not. Tuh. Miss gimana? Yang B, yang B kurang tepat. Walaupun di informal atau non formal itu bisa. Tapi kalau kalau kita belajar tentang grammar, itu yang paling pas itu jawaban adalah C. The other is not. Atau kalau misalnya kan ini pembantah ya atau negasi gitu ya. Yang namanya negasi kita menggunakan kata not di sana. Okay, so that's all our material today. Kapan ujiannya? Tanggal 13 ya? Ya, jadi good luck for you gitu ya. Semoga nanti ujiannya nilainya selamat gitu ya. Jadi memang harus satu TOEFL itu khusus di ini ya grammar. Mungkin ujiannya nanti ya mudah-mudahan soalnya nggak terlalu bikin kalian confused. Nah, tapi pastikan di grammar itu yang paling pertama kali kalian cari adalah subject verbnya. Yang kedua itu baru apa namanya elemen-elemen lain yang sudah kita pelajari beberapa skillnya tadi. Sebenarnya sudah dipelajari juga di tahun lalu, tetapi ini penguatan ya, enforce untuk kalian. Kemudian recalling lagi apa yang sudah dipelajari, dan itu nanti ketika ketemu dengan soal, kita bukan hanya sekedar untuk, oh ini strukturnya udah benar, coba make sense dulu artinya gitu ya. Kira-kira dia nyambung nggak? Jadi nggak asal yang oke, strukturnya udah benar nih, paralelismnya udah benar, tapi ketika diartikan kok jadinya aneh gitu. Ketika ditranslate into our bahasa kok aneh jadinya ya. Kayak nomor 14 tadi. Ya secara paralelismnya udah benar tuh road sama cost. Tapi oh kok pengalaman dia kan yang disuruh anak muridnya gitu. Ya, terlebih lagi pengalaman. Pengalaman itu nggak boleh orang yang bercerita tentang pengalaman itu ya harus dia yang bercerita karena feelingnya ada di dia. Oke, everyone.
Is there any question so far? So I wish you will get the best scores, do your best. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari itu masuk. Hati-hati ya dalam menjawab. Pikirkan lagi, konsentrasi sebelum tes itu sarapan dulu biar nanti nggak ngangeng-ngangeng otaknya. Pas tes apa ini listening apa gitu. Padahal di listening kayaknya yang ini ya, yang setahu Miss Ima itu di listening ya. Ya, ada yang namanya long conversation, short conversation, dan monologue atau talks gitu ya. Nah, itu yang menjadi fokus utama seperti listening gitu ya. Kalau dia short conversation, fokus on the second line, kemudian perbanyak kosakata gitu. Jadi memang arti makna dari kata itu harus kita apa ya, filter gitu. Ini apa sih dia ngomong apa gitu. Jadi kalau kita limited lack of vocabularies ya itu jadinya apa ya gitu. Nggak tahu. Tapi ketika listening, ketika kalian sudah menguasai structure, itu sangat membantu sekali. Sama halnya juga di reading. Sama. Di reading pun kalian tidak kesulitan jadinya mengartikan kalimat ketika kita reach of vocabularies. Oke, so thank you for today. Good luck for you in taking test. Next week kita ketemu di lain kesempatan ya. Salah-salah dan hilaf mohon dimaafkan. Ketidaksempurnaan kita yang punya ya. Semoga next kita bisa ketemu lagi di Jambi. Jambi is my pride gitu ya. Oke, teman-teman mahasiswa kita tutup pertemuan hari ini. Silahkan dilanjutkan aktivitas siangnya. Selamat beraktivitas dan Miss Ima akhiri. Assalamualaikum. Sebelumnya boleh kita foto dulu ya. Nanti kita dianggap ilegal lagi. Nggak, maksudnya nggak ada ininya. Boleh dibuka dulu ininya, wajahnya. Miss Ima nggak usah buka lah ya. Miss Ima nggak ada lipstick, nggak ada bentukan. Makanya tanya ini Miss Ima atau Bu Lina gitu. Oke, ntar nampakin lah. Oke, so Gak thank you. apa-apa, Miss, tetap Lagi. cantik. Satu, kondisi lagi nggak fit, ya kan? Dua, ya begitu. Okay, so open your camera, please. We take some pictures to be the proof of our meeting today. Okay, give your best smile. So thank you and catch you soon in Jambi. Or if you come to Lampung, please text me or call me. Kita nanti bisa jalan-jalan. Kalau nggak ke pantai ya ke bukit, ke gunung. Oke, Miss Ima izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan meninggalkan ruangan. Miss Ima duluan ya, izin live ya.